Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat anak-anak sekalian. Hari ini kita akan mulai pembelajaran virtual mengenai materi matematika. Bab pertama yang akan kita bahas, mata pelajaran matematika adalah pola bilangan. Pola bilangan ini akan Ibu bagi ke dalam 5 pertemuan. Di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai pengertian pola bilangan dan macam-macam pola bilangan. Sebelum membahas materi lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu identitas materi, aplikasi materi di kehidupan nyata, peta konsep dari materi, kemudian materi pembelajaran yang harus kalian kuasai. Materi. Kompetensi dasar pengetahuan 3.1 membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kompetensi dasar keterampilan 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Target pencapaian kompetensi untuk materi ini: setelah mempelajari materi pola bilangan, peserta didik diharapkan dapat 1. Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan. 2. Membuat generalisasi dari pola pada barisan konfigurasi objek. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. 4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan konfigurasi objek. Sehingga apabila kalian telah menguasai 4 target pencapaian kompetensi ini dengan nilai minimal 73, maka kalian telah tuntas memahami materi pola bilangan. Aplikasi di kehidupan nyata. Banyak hal di sekitar kita yang memiliki bentuk keteraturan sehingga membentuk suatu pola. Pola yang terbentuk dapat berasal dari alam secara alami maupun berasal dari campur tangan manusia. Berikut ini adalah pola yang terbentuk yang berasal dari alam secara alami. Yang pertama adalah gambar bunga matahari. Dapatkah kamu melihat pola keteraturan yang terdapat pada bunga matahari? Apabila kita perhatikan di bagian tengah bunga matahari, biji dari bunganya tersusun mengikuti suatu pola. Apabila digambarkan secara geometris, maka pola yang dapat kamu lihat adalah seperti gambar ini. Kemudian, pola selanjutnya adalah pola yang terdapat pada sarang lebah. Dapatkah kamu melihat pola keteraturan yang terdapat pada gambar sarang lebah? Secara geometris, apabila kita gambarkan, maka pola keteraturan yang terdapat pada gambar sarang lebah adalah seperti berikut. Bentuk dari ulir sarang lebah berbentuk persegi 6 beraturan. Keteraturan di sekitar kita yang dibentuk karena ulah tangan manusia, salah satunya dapat kita lihat pada gambar berikut. Bentuk ubin dari gambar di atas adalah segi 6 beraturan, di mana segi 6 tersebut dibentuk dari 3 buah jajar jenjang dengan bentuk dan ukuran yang sama, namun memiliki warna yang berbeda, yaitu krem, abu-abu, dan coklat. Menarik bukan? Dengan memasang ubin seperti pola tersebut, tampak di mata kita susunan bentuk kubus 3 dimensi. Selain itu, kamu dapat menemukan pola dan bentuk keteraturan dalam tarian Ratu Jaro yang berasal dari Aceh. Pernahkah kamu menyaksikan tarian tersebut? Jika belum, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Banyak lebih dari 1.000 penari berkolaborasi membentuk berbagai formasi. Salah satu contohnya ketika formasi seperti gambar ini, di mana penari ke-1 merunduk, penari kedua bersimpuh, penari ketiga duduk, penari keempat merunduk, bersimpuh, duduk, dan seterusnya. Pola tersebut terus berulang. Untuk gambar selanjutnya adalah potongan denah kompleks perumahan.
Tanpa melihat denah secara utuh, dapatkah kamu menentukan posisi rumah bernomor 35? Jelaskan jawaban. Posisi rumah di sebelah utara, apabila kita lihat dengan cermat, memiliki nomor 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Sementara untuk rumah-rumah yang berada di wilayah selatan bernomor 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sehingga apabila kita simpulkan, nomor rumah di bagian utara adalah nomor rumah ganjil. Sementara untuk nomor rumah di bagian selatan bernomor genap. Dapatkah sekarang kita menentukan posisi rumah bernomor 35? Ya, posisi nomor rumah 35 berada di wilayah utara. Karena 35 merupakan salah satu bilangan ganjil. Berbagai konfigurasi objek dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari barisan pagar, jendela, hingga barisan tanaman pada ladang dan sawah. Selain dalam bentuk visual gambar, pola juga dapat ditemukan pada susunan bilangan seperti berikut ini. 2, 4, 6, dan 8 memiliki suatu pola keteraturan, di mana untuk mendapatkan bilangan selanjutnya kita cukup menambahkan 2 dari bilangan sebelumnya. 2, 4, 6, 8, tentu bilangan selanjutnya adalah 10, 12, dan seterusnya. Sehingga susunan bilangan ini merupakan pola bilangan genap. 1, 3, 5, 7 merupakan suatu pola bilangan. Karena untuk mendapatkan bilangan selanjutnya, kita cukup menambahkan 2 dari bilangan sebelumnya. 1, 3, 5, 7, tentu bilangan selanjutnya adalah 9, di mana 9 diperoleh dari 7 ditambah 2. Sehingga susunan pola bilangan ini kita sebut susunan pola bilangan ganjil. 7, 14, 21, 28 merupakan suatu pola bilangan. Karena untuk mendapatkan bilangan selanjutnya, kita dapat menentukan dari bilangan sebelumnya, yaitu dengan menambahkan 7. 7, 14, 21, 28, tentu bilangan selanjutnya adalah 35. Atau susunan bilangan ini kita sebut dengan pola bilangan kelipatan 7. Dari contoh konfigurasi objek maupun contoh bilangan, yang dimaksud dengan pola adalah aturan yang digunakan untuk menentukan objek berikutnya. Sehingga dengan memahami pola dapat mempermudah menyelesaikan suatu masalah. Tab materi. Di dalam materi pola bilangan ini, materi-materi yang akan kita pelajari adalah 1. Pengertian pola bilangan. 2. Macam-macam pola bilangan. 3. Pola dari konfigurasi objek. 4. Barisan bilangan aritmatika. Dan 5. Barisan bilangan geometri. Materi pembelajaran. Pengertian pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku. Suku suatu bilangan dilambangkan dengan U atau unit. Perhatikan contoh berikut ini agar kita lebih memahaminya. 6, 10, 14, dan 18 merupakan suatu pola bilangan. 6 disebut suku ke-1, 10 suku kedua, 14 suku ketiga, 18 suku keempat, dan seterusnya sampai suku terakhir atau kita sebut dengan suku ke-n.
Suku ke-1 dilambangkan dengan U1, suku kedua dilambangkan dengan U2, suku ketiga dilambangkan dengan U3, suku keempat dilambangkan dengan U4, sehingga suku ke-n dilambangkan dengan UN. N di sini adalah bilangan asli, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya tidak berbatas. Sehingga apabila kita simpulkan, artinya tidak ada suku ke-0. 6, 10, 14, dan 18, dapatkah kamu melihat suatu pola keteraturannya? Apabila kita perhatikan, untuk mendapatkan 10, dapat kita peroleh dari 6 ditambah 4. Untuk 14, dapat kita peroleh dari 10 tambah 4. 18 diperoleh dari 14 tambah 4. Sehingga, suku setelah 18 adalah 22. Suku selanjutnya adalah 26. Dan suku terakhir adalah 30. Agar kamu lebih paham, mari kita jawab pertanyaan berikut. Berapakah suku ke-6 pada pola bilangan 3, 8, 13, 18, dan seterusnya? Suku ke-1 3, suku ke-2 8, suku ke-3 13, suku ke-4 18, atau kita sebut U1 sama dengan 3, U2 sama dengan 8, U3 sama dengan 13, U4 sama dengan 18, U5 sama dengan 23. Diperoleh dari 18 ditambah 5. Sehingga suku ke-6 adalah 28. 2. Macam-macam pola bilangan. Untuk melihat suatu pola keteraturan pada susunan bilangan yang ada, dibutuhkan keuletan dalam melihat keteraturannya. Keteraturan dapat dilihat dengan membandingkan dua suku berdekatan. Agar kita lebih memahaminya, mari kita kerjakan soal ini bersama-sama. Tentukanlah suku selanjutnya dari pola susunan bilangan berikut. A. 27, 24, 21, 18. Dapatkah kamu melihat suatu pola keteraturannya? Ya, untuk mendapatkan 24 diperoleh dari 27 dikurangi 3. Untuk 21 diperoleh dari 24 dikurangi 3. 18 diperoleh dari 21 dikurangi 3. Sehingga suku selanjutnya setelah 18 adalah 15. B. 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Dapatkah kamu melihat suatu pola keteraturannya? Ya, untuk mendapatkan 2, dapat kita peroleh dengan 1 kali 2. Untuk 4, dapat kita peroleh dengan 2 kali 2. Untuk 8, dapat kita peroleh dengan 4 kali 2. Sehingga suku selanjutnya dari pola bilangan B adalah 16, diperoleh dari 8 kali 2. C. 192, 48, 12, 3, dan seterusnya. Dapatkah kamu melihat pola keteraturannya? Ya. Dengan membaginya dengan bilangan 4. Ya, 48 diperoleh dengan kita membagi 4 bilangan 192. 12 dapat kita peroleh dengan 48 dibagi 4. Dan 3 dapat kita peroleh dari 12 dibagi 4. Sehingga suku selanjutnya atau suku kelima setelah 3 yaitu adalah 3/4 atau 3 dibagi 4 yaitu 0,75. D. 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Dapatkah kamu melihat pola keteraturannya?
Ya, bila kita tuliskan, maka untuk mendapatkan 4, diperoleh dari 1 tambah 3. Untuk memperoleh 9, diperoleh dari 5 tambah 4. Untuk memperoleh 16, diperoleh dari 9 tambah 7. Sehingga apabila kita perhatikan, 3, 5, 7, artinya untuk suku selanjutnya pastilah 16 ditambah 9, sehingga hasilnya 25. Atau kita juga dapat melihat bahwa E 10, 11, 16, 7, 22, 3, dan seterusnya. Dapatkah kamu melihat pola keteraturannya? Apabila kita tuliskan, maka 10 menjadi 11 ditambah 1, 11 menjadi 16 ditambah 5, 16 menjadi 7 dikurangi 9, 7 menjadi 22 ditambah 15, 22 dikurangi 18, 3. Karena tidak ada suatu pola keteraturan yang terbentuk, maka cara tersebut kurang tepat. Kita dapat melihat keteraturan dengan membandingkan 1 dua berasal suku dari berdekatan, 1 pangkat 2. diloncat 4 satu berasal bilangan. dari 2 pangkat 2. 9 berasal Seperti dari 3 ini. pangkat 2. 10 ke 16, 16 berasal 16 dari ke 4 pangkat 22, 2. dan 22 Tentulah sukuku seterusnya. selanjutnya Apabila adalah kita 5 lihat, pangkat 16 2, diperoleh dari artinya 10 tambah 6. 22 diperoleh dari 16 tambah 6. Sehingga suku selanjutnya adalah 22 ditambah 6. Sehingga jawaban yang E adalah 28. Untuk pola bilangan ini memiliki dua pola keteraturan. 11 ke 7 dikurangi 4. 7 ke 3 dikurangi 4. Sehingga suku selanjutnya setelah 3 adalah 28, kemudian negatif 1. Apakah perbedaan soal E dengan soal lainnya? Apabila kita lihat soal A, B, C, D adalah pola keteraturan yang dapat dilihat dengan membandingkan dua suku berdekatan. Sementara untuk soal E, keteraturannya dilihat dari suku yang tidak berdekatan atau harus kita loncat satu. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya untuk soal yang E, nilai dari bilangannya kadang naik, kadang turun. Sementara untuk A, B, C, D, semua nilainya konstan. Yang A turun, yang B naik, yang C turun, yang D naik. Untuk meningkatkan daya nalar, maka yang harus kamu lakukan adalah catat materi penting dari pembelajaran hari ini, kemudian kerjakan tugasnya. Cara pengumpulan tugas akan diberitahukan kemudian, sehingga kamu cukup mengerjakannya di buku catatan terlebih dahulu. Pertama, ambillah sebuah foto dari benda yang memiliki bentuk suatu pola atau keteraturan yang terdapat di sekitarmu. Kemudian, jelaskan pola atau keteraturan apa yang terlihat dari foto yang kalian ambil tersebut. Misalkan kita mengambil foto dari sajadah yang memiliki suatu pola keteraturan. Mengapa sajadah yang kita foto memiliki suatu pola keteraturan? Karena di sajadah yang kita foto tersusun dari berbagai bentuk bangun dengan bentuk yang sama namun warna yang berbeda secara teratur. 2. Lengkapilah titik-titik di bawah ini agar menjadi suatu pola barisan bilangan. Tuliskan beserta cara memperoleh jawaban tersebut.
A, B, C, D, dan E. Bagi kalian yang sudah mengerjakan, tidak perlu mengirimkannya terlebih dahulu ke guru bersangkutan. Cukup disimpan dulu di dalam buku catatan. Sekian materi hari ini. Semoga kalian selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.